Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Tiara Putri dengan NIM 23080150203 dari jurusan Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita semua, yaitu forgiveness atau memaafkan. Topik ini itu mungkin terdengar sangat sederhana ya, tapi sebenarnya topik ini tuh sangat dalam. Karena saat kita bicara tentang memaafkan, kita tuh nggak hanya cuma bicara tentang orang lain, tapi kita bicara tentang hati kita sendiri, pikiran kita sendiri, dan tubuh kita sendiri. Kalau boleh jujur, hampir semua orang itu pasti pernah disakitin kan? Pernah kecewa, pernah dikhianatin, atau mungkin pernah diperlakukan tidak adil. Dan biasanya saat itu terjadi, yang muncul pertama kali itu di kepala kita tuh pertanyaan yang kayak, kok dia tega banget ya? Atau kayak, kenapa sih harus aku yang selalu disakitin, kayak gitu. Itu wajar, dan sangat wajar. Karena saat hati kita terluka itu, pikiran kita itu otomatis mencari sumber luka itu. Tetapi kalau kita terus tinggal dari pertanyaan itu, justru kita akan semakin capek sendiri, dan semakin lelah, dan semakin tenggelam dalam rasa sakit yang sama itu. Nah, disinilah psikologi itu memberi penjelasan yang menarik. Dalam CBT atau Cognitive Behavioral Therapy, kita tuh belajar bahwa cara berpikir sangat mempengaruhi emosi. Nah, jadi kalau misalnya cara berpikir kita berubah, maka emosi kita juga bisa berubah. Salah satu konsep pentingnya itu yaitu reframing, yaitu mengganti cara memaknai luka itu, mengganti narasi yang menjadi makna yang lebih sehat, lebih tenang, dan lebih menyembuhkan. Nah, jadi bukan berarti itu kita berpura-pura kayak nggak sakit, bukan. Tapi kayak lebih lama, tapi kita belajar melihat luka itu dari sudut pandang yang berbeda. Dengan sudut pandang yang tidak membuat kita terus terjebak di dalam sakit itu. Misalnya, biasanya kan kita sibuk berpikir kayak, kok dia setega itu sih sama gue gitu kan. Atau kayak, kenapa harus aku yang ngalamin? Padahal kalau kita sedikit mau kita menggeser sedikit cara pandangnya, luka itu bisa berubah jadi sesuatu yang membawa kita tuh menjadi pemahaman yang baru. Bukan berarti sakitnya tuh hilang seketika, tapi makna dari sakit itu perlahan itu berubah. Dan dari situ tuh proses penyembuhan mulai terjadi. Karena seringkali tuh kita memendam rasa marah, dendam, kecewa terlalu lama. Dan yang paling capek itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Hati kita tuh jadi terasa berat, pikiran tuh jadi penuh, kayak tubuh kita tuh ikut tegang, dan kita sendiri tuh yang menanggung semuanya. Jadi kalau kita lihat dari sisi psikologi, forgiveness itu bukan hanya soal hubungan kita dengan orang lain, bukan sekedar ingin terlihat baik atau dewasa, tapi lebih dari itu. Jadi forgiveness itu adalah keputusan untuk merawat diri sendiri. Kita memaafkan itu bukan hanya karena kita gak layak, tapi karena kita juga layak untuk tenang, terus juga kita layak untuk bernafas lebih lega, kita juga layak untuk tidak terus berpikir negatif. Dan kayak ada yang bilang, aku udah maafin, tapi tuh kalau masih ingat kejadian tuh masih sakit banget. Dan ini tuh penting banget ya untuk dipahamin teman-teman, karena mereka tuh mengira kalau sudah memaafkan bukan harusnya langsung lupa, terus harus tenang, terus harus kayak udah gak sakit lagi gitu. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Kadang tuh hati kita tuh masih butuh waktu untuk lebih lama untuk pulih, dan itu juga sangat manusiawi. Jadi kalau misalnya masih sakit untuk mengingat kejadian itu bukan karena kamu tuh gagal untuk memaafkan, tapi kamu masih dalam proses penyembuhan. Jadi forgiveness itu bukan cuma urusan hati aja, tetapi untuk urusan kesehatan juga. Saat kita melepas beban emosional kita tuh, kita juga memberi kesempatan pada tubuh kita untuk terus hidup dalam kondisi tenang. Dan kalau kita lihat dari perspektif yang lain lagi, dari Carl Jung, dan Jung punya konsep shadow, yang dimana bagian diri yang kita sembunyikan, bagian diri yang kita tekan, atau bagian diri yang tidak ingin kita pikirkan. Kadang tuh saat kita sangat marah kepada orang lain, yang sebenarnya sedang muncul itu bukan cuma kemarahan, tetapi juga ada bagian yang dalam diri kita itu yang dibutuhkan, yang seperti rasa takut, tidak aman, ada pengalaman lama yang emang belum selesai. Jadi forgiveness bukan hanya soal melepaskan orang lain, tetapi juga soal untuk berani menghadapi shadow dalam diri kita sendiri. Dan buat yang itu, proses ini tuh mengarah kepada wholeness atau keutuhan diri. Artinya
kita itu nggak menjadi utuh dengan cara-cara pura kayak kita nggak sakit gitu. Tapi ketika kita berani menerima bahwa diri kita pernah terluka, lalu pelan-pelan tuh kita mengintegrasikan ke dalam diri kita. Jadi ketika seseorang berkata kayak aku udah maafin tapi masih sakit, nah itu tuh bukan karena lemah, itu bukan kita gagal, tapi justru kita tahu bahwa lagi proses untuk menjadi utuh. Dan proses itu tuh memang berjalan dengan pelan dan gak instan, dan gak langsung selesai gitu masalahnya. Nah, kalau dari sisi Islam, forgiveness itu punya tempat yang sangat dalam. Islam itu mengajarkan kita untuk sabar, untuk ikhlas, untuk husnuzon, dan untuk memaafkan dengan lapang dada. Dalam Al-Quran, Allah itu mengingatkan kita bahwa sesuatu yang kita benci itu ternyata itu tuh baik untuk kita. Ternyata kita tuh nggak selalu tahu kenapa sesuatu itu bisa terjadi, tetapi kita diajarin untuk percaya bahwa Allah itu punya hikmah di balik semua peristiwa tersebut. Jadi kalau kita lari pelan-pelan, forgiveness itu sebenarnya tuh lebih mengajarkan kita untuk mengubah pertanyaan di dalam hati kita. Bukan lagi untuk kayak kenapa dia setega itu, atau kayak kenapa aku yang selalu disakitin gitu. Tapi berubah untuk menjadi apa yang ingin kita ajarkan dari kejadian ini. Yang gak kalah penting itu kita perlu belajar bahwa memaafkan diri sendiri. Kadang tuh kita bukan cuma marah kepada orang lain, tetapi juga marah pada diri sendiri. Kita menyalahkan diri karena terlalu percaya, terus terlalu berharap, atau terlalu lama terjebak. Padahal sebenarnya forgiveness itu sangat penting, karena luka itu bisa terbawa oleh kemana-mana. Tapi memaafkan diri sendiri itu membuat kita pulih dari diri sendiri, dan sejalan dengan muhasabah dan taubat. Jadi kalau disimpulkan, forgiveness ini bukan berarti kita menghilang semua apa yang kita rasa sakitin, bukan berarti kita juga harus kembali ke situasi yang sama, tapi forgiveness itu adalah keputusan untuk tidak lagi membiarkan luka itu ada di hidup kita. Kita boleh tetap berhati-hati, kita boleh tetap punya batas, tapi hati kita tuh tidak terus tinggal di dalam luka itu. Dan pada akhirnya, memaafkan itu adalah bentuk keberanian, dan berani melihat luka tanpa menghakimi, dan membuat makna baru terhadap peristiwa tersebut, dan bahwa hidup kita itu tuh masih bisa terus berjalan dengan lebih ringan, lebih tenang, dan lebih dekat dengan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.